time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mawar. Di sini saya akan menjelaskan konsep spesies biologi dan konsep spesies alternatif. Baik, langsung saja kita masuk pada konsep spesies biologi. Nah, konsep spesies biologi ini diperkenalkan oleh Ernst Mayr pada tahun 1942 yang menyatakan bahwa spesies adalah kelompok individu yang dapat saling kawin atau berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Nah, konsep spesies biologi ini didasarkan pada kemampuan organisme untuk kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya, individu dianggap sebagai spesies yang sama jika mereka dapat kawin dan menghasilkan keturunan yang bereproduksi. Baik, selanjutnya kita masuk pada konsep spesies alternatif. Nah, konsep spesies alternatif dia ini merupakan konsep yang lebih fleksibel dan beragam. Konsep spesies alternatif muncul untuk mengatasi keterbatasan konsep spesies biologi. Mereka mengandalkan berbagai kriteria untuk menentukan spesies seperti konsep spesies morfologi, konsep spesies filogenetik, konsep spesies ekologi, dan konsep spesies genetik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi teman kelompok saya. Nah, materi selanjutnya yaitu spesiasi ke makroevolusi. Oke, langsung saja untuk penjelasan dari materi spesiasi dan makroevolusi meliputi spesiasi dan makroevolusi. Adapun proses dan contohnya akan saya jelaskan. Nah, spesiasi adalah proses terbentuknya spesies spesies baru dari spesies yang sudah ada sebelumnya. Hal ini terjadi ketika populasi dari spesies yang sama terisolasi secara geografis, ekologis, atau reproduktif, sehingga terjadi perbedaan genetik yang signifikan. Ada dua tipe utama spesiasi, yaitu spesiasi alopatrik dan spesiasi simpatrik. Nah, contoh spesiasi alopatrik adalah terbentuknya spesiasi burung finch di Kepulauan Galapagos. Burung-burung ini terpisah secara geografis di berbagai pulau, mengalami adaptasi yang berbeda sesuai kondisi lingkungannya masing-masing, hingga akhirnya terbentuk spesies baru dengan perbedaan morfologi seperti bentuk paruh. Makroevolusi sendiri adalah perubahan evolusi dalam skala besar yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Biasanya melibatkan pembentukan kelompok taksonomi besar seperti genus, famili, dan atau ordo. Proses makroevolusi mencakup akumulasi perubahan genetik kecil yang dihasilkan dari spesiasi berulang kali. Misalnya, evolusi mamalia dari reptil pada zaman Mesozoikum adalah contoh nyata makroevolusi. Perubahan ini tidak hanya menghasilkan spesies baru, tetapi juga membentuk kelompok organisme dengan ciri-ciri dasar yang sangat berbeda dari nenek moyangnya. Adapun perbedaan utama antara spesiasi dan makroevolusi adalah skala perubahan yang terjadi. Spesiasi fokus pada pembentukan spesiasi baru dalam kerangka waktu yang lebih pendek, sedangkan makroevolusi mencakup perubahan besar yang terjadi dalam rentang waktu jutaan tahun. Namun spesiasi dapat dianggap sebagai komponen penting dari makroevolusi, karena spesiasi yang berulang dan akumulasi perubahan genetik dari generasi ke generasi dapat membentuk pola evolusi besar. Dengan demikian, pemahaman tentang spesiasi membantu menjelaskan bagaimana keanekaragaman hayati di bumi terus berkembang melalui proses evolusi jangka panjang. Demikian materi yang dapat saya jelaskan.